Hai good friends, sesampainya di daerah Pineng, jadi kita langsung mau check in aja karena memang kan ini udah malam banget ya kita sampai. Dan by the way, kita di sini pesan makannya itu dari bandara, makan fast food aja yang cepat gitu ya. Jadi kita bawa ke hotel langsung. Dan selama perjalanan dari airport itu kita naik Maxim karena lebih murah harganya gitu good friends, seperti biasa ya. Nah, ini penampakan hotel di depannya. Jadi memang hotel itu di depan Jalan Raya persis nih good friends. Dan sesampainya di sana kita langsung ke bagian area resepsionis untuk check-in. Namun sayangnya check-in kita tuh agak sedikit terkendala karena ada selisih perbedaan harga antara Agoda dan hotel. Dan pas kita mau bayar melalui Agoda itu nggak bisa, jadi kita harus bayar langsung di hotelnya. Nah, untuk pembayaran Agoda sebenarnya memang jauh lebih mahal sedikit dibandingkan pas kita bayar dari hotelnya langsung. Nah, ini Agoda 3.300.000 dan di hotelnya 3.255.000 nih good friends. Dan kendalanya nggak cuma sampai di situ, jadi kita baru tahu setiap di hotel di Pineng itu ada peraturan pemerintah, ada pajak daerah dan tourism tax juga. Jadi seharinya itu semalam kita dikenakan biaya sekitar 13 ringgit Malaysia. Kalau di total itu kita 52 ringgit ya, 4 hari 3 malam. Kalau dihitung-hitung sih memang lebih jauh murah, selisihnya kita bayar langsung di hotel dibandingkan harga Agoda nih good friends. Karena pembayaran melalui Agoda pun nanti pas sesampainya di hotel kita pasti akan dikenakan biaya pajak daerah dan tourism tax-nya juga. Cuma yang jadi kendala di sini adalah prosesnya tuh jadi lama banget, sekitar memakan waktu 1 jam dan itu nggak selesai karena di bagian sistemnya itu nggak terdeteksi. Akhirnya kita harus nunggu besok malam buat keputusan akhirnya kita bayar berapa. Jadi sebenarnya itu agak deg-degan aja gitu good friends. Kita harus bayarnya lebih besar atau gimana gitu kan. Tapi ternyata pas dihitung-hitung lebih murah pembayaran di hotel, diskon hotel gitu ya dibandingkan Agoda. Dan ya udah deh kita akhirnya bayar, semua masalah sudah clear langsung. Dan oke, balik kita mau bahas room tournya. Jadi untuk kamarnya sendiri sebenarnya memang agak sempit dan penerangannya juga kurang ya good friends. Dan untuk kebersihan kamar mandinya oke, cuma memang kendalanya handuknya ini agak bau apek gitu good friends. Jadi kayak bau lembab yang kita udah nyuci tapi nggak kering terus digosok gitu. Jadi agak sedikit risih aja. Dan di sini kita juga dapet air mineral, ada TV-nya tapi saluran TV-nya itu internasional aja, nggak bisa YouTubean. Dan untuk ranjangnya masih oke. Di sini ada 4 bantal dan empuk gitu ya good friends. Untuk lemarinya di sini ada setrikaan, hanger, dan juga ada brankas dan lemari untuk menyimpan barang berharga good friends. Dan untuk kulkasnya sendiri ini lumayan cukup panas ya pas kita buka. Jadi kita nggak pakai sih good friends. Overall untuk ruangannya sendiri itu cukup berdebu. Jadi memang agak kurang nyaman aja sih menurut aku. Dan good morning. Jadi kita pagi-pagi banget sekitar jam 6:30 pagi kita ke Island Hospital. Jadi di sini tujuan aku memang ke Pineng selain jalan-jalan, aku mau periksa ke bagian gastro untuk periksa bagian pencernaan dan lambung karena memang lumayan cukup PR nih gastritis aku. Dan untuk pasien baru kita harus daftar dulu. Jadi daftarnya itu di pasien service ini. Jadi kalau misalnya good friends kesini nanti langsung siapin paspor plus pulpen aja good friends. Dan pelayanannya cepet kok, nggak lama. Nah nanti kita dikasih kertas untuk isi biodata, paspor, dan lain-lainnya nih good friends. Nah setelah itu nanti kita dikasih nomor, tinggal tunggu antrian panggilan nomornya, langsung kita ke sana untuk diproses foto dan lain-lain. Nah ini kita pas di rumah sakit ketemu mesin unik kayak gini ya. Seperti biasa, kalau misal kita ketemu mesin-mesin gini tuh suami aku kayak gatel pengen cobain gitu ya. Jadi di sini tuh ada isinya menu-menu Old Town, snack-snack gitulah ya. Nah ini kita iseng-iseng pesen yang chicken dumpling ya. Chicken dumpling terus diangetin ini lumayan cukup panas ya good friends, jadi hati-hati. Nah ini pas kita buka penampakannya kayak gini. Untuk rasanya sih ya oke-oke aja, cuma memang bukan yang rasa fresh gitu, tapi untuk rasanya oke kok. Nah ini selesai kita check up, kita
balik ke hotel istirahat, terus akhirnya kita mau cobain Dean's Maju yang katanya nasi kandar yang lumayan cukup terkenal di daerah Pineng, makanya lumayan cukup antri kan. Nah untuk di Dean's Maju ini sebenarnya rasanya lebih enak dibandingkan yang di Kuala Lumpur, good friends. Nah ini kerupuknya juga wajib banget sih dicobain karena enak banget. Nah ini suami aku makan di tempat, sedangkan aku dine in ya. Kalau misalnya makan di tempat penampakannya kayak gini. Dan menurut aku untuk resep rahasia nasi kandar biar lebih enak, cocok dengan lidah Indonesia gitu ya, kayaknya lebih cocok tuh pakai telur asin. Jadi wajib banget pesen telur masimnya nih good friends. Jadi ayam, telur masim itu juga udah enak. Karena menurut aku nasi kandar di Malaysia itu rempah-rempahnya cukup kuat dan memang nggak terlalu gurih lidah Indo. Dan mereka tuh pakai rempahnya rempah kayak jadi gitu. Jadi agak sedikit berbutir di mulut. Sehabisnya makan malam, langsung lanjut kita tujuannya tuh mau ke supermarket karena kita pengen cari oleh-oleh unik yang ada di Pineng. Katanya kan oleh-oleh di Pineng itu lumayan cukup murah gitu good friends. Jadi kita langsung jalan kaki aja menuju Gama Supermarket. Jadi ini supermarket lokal warga Malaysia ya good friends. Hari ketiga, jadi kita mau jalan-jalan ke Penang Hill. Nah ini kita naik bus, jadi memang gak terlalu jauh ya good friends dari hotel kita. Jadi kita tinggal nyebrang jalan kaki sekitar 2 menit dan kita langsung tunggu di stasiun sekolah. Nah ini langsung banyak yang naik juga karena memang tujuan kita itu sama-sama ke Penang Hill. Dan untuk 2 orang kita dikenakan biaya 4 ringgit Malaysia. Jadi murah banget ya good friends. Makanya kalau misalnya di negeri orang gitu ya, aku paling suka tuh cari hotel yang deket dengan transportasinya. Karena jauh lebih murah gitu kalau misal kita naik transportasi lokal. Dan ini dia harga-harga per kilometernya kalau misal good friends naik bus mereka. Dan sebenarnya hari ini tuh tanggal 11 Februari, artinya ini adalah hari libur orang Malaysia, yaitu hari Thaipusam nih good friends. Sebenarnya kemarin itu kita banyak banget dapat peringatan dari driver kalau Thaipusam itu banyak jalan yang tutup. Tapi kita nekat aja gitu kan pagi-pagi mau ke Penang Hill, tapi ternyata nggak ada tuh jalan yang tutup, aman-aman aja gitu good friends. Nah ini kita udah mau sampai ke jalan Penang Hill dan suasananya itu kalau pas udah mau sampai kita akan ngelewatin pasar-pasar kayak gini dan bukit-bukitnya itu terlihat dengan jelas banget good friends. Dan walaupun di sini daerah bukit gitu ya, daerah tinggi, tapi memang nggak terlalu dingin sih. Nah sesampainya di Penang Hill kita langsung mau reservasi tiket. Jadi tiket ini kita udah beli di tiket.com ya good friends, online. Nah pas kita kesini nanti langsung aja cari petunjuk arah tiket. Nah ini kan udah banyak antriannya nih good friends. Nanti langsung aja antri dan untuk antrinya itu hanya diperbolehkan masuk 1 orang dan yang lainnya hanya menunggu. Jadi untuk naik ke atas itu ada 2 pilihan sebenarnya, fast track sama yang biasa. Kita pesan yang biasa aja karena kalau misalnya fast track itu ya paling kita bisa pilih tempat duduk yang paling cepat aja diduluin gitu. Tapi sisanya ya sama aja sih, penuh-penuh juga gitu, nyampur dengan orang yang beli tiket biasa. Dan untuk harganya juga lumayan cukup jauh ya, sekitar 100 ribuan gitu bedanya. Jadi kita tuh naik 1 orang sekitar 100 ribuan, tapi kalau misalnya yang fast track itu sekitar 200 ribu lebih. Nah ini kita nanti dikasih tiket ini dan jangan sampai hilang karena ini tiket kita buat masuk terus buat keluar. Pokoknya ini tiket bakalan dipakai terus good friends. Jadi harus disimpan ya. Nah oke, kita langsung masuk ke boarding areanya. Dan ini ada normal lane-nya, ada express line-nya. Pas masuk sih sebenarnya suasananya benar-benar sama kayak di Peak Tram Hong Kong ya. Kayak mengingatkan lagi di Peak Tram Hong Kong. Tapi pas udah nyampe ke sini kita ngantri dan ngantrinya ini sebenarnya nggak terlalu lama ya, walaupun panjang tapi nggak terlalu lama karena keretanya ini mengangkut cukup banyak penumpang good friends. Nah ini kita pilih mau yang naik ke atas atau ke bawah. Nah ini kita disaranin ya naik ke atas karena lumayan cukup kosong dan ya di depan kita udah pasti udah pilihan orang-orang ya. Nah untuk suasananya kita langsung bisa ngelihat area daerah Penang dari ketinggian. Sebenarnya pas nyampe ke sana itu aku speechless sih karena lumayan cukup bagus gitu mengingatkan aku di Hong Kong. Cuma memang suasananya beda
karena di sini lumayan cukup agak nggak terlalu dingin gitu, agak lumayan panas juga. Nah, untuk jalanannya juga lumayan cukup nanjak banget good friends, bisa dilihat ya seperti ini. Dan jarak kita tuh dari bawah ke atas memakan waktu kurang lebih 20 menit lah, jadi nggak terlalu lama kok. Nanti dari arah masuk good friends bisa ke area ini. Area ini tuh banyak spot-spot foto yang bagus. Jadi kalau misalnya lagi terang banget, good friends bisa berfoto dengan suasana kota Pineng dan dapat pemandangan kota dan gunung-gunungnya juga good friends. Cuma di sini lagi lumayan cukup berkabut. Jadi ya tetap cantik juga sih walaupun lagi sedikit berkabut gitu ya. Apalagi terang, pasti lebih bagus banget. Dan sebenarnya area Pineng sendiri itu banyak wisatanya ya. Jadi kalau misalnya good friends cuma mau naik keretanya aja, itu bisa jalan-jalan di luaran area Penang Hill. Tapi kalau misalnya good friends mau sesuatu yang baru, misalnya masuk ke area habitat, itu bisa banget. Tapi ada tiket terpisahnya gitu. Dan itu lumayan cukup mahal ya good friends. Kalau nggak salah selisihnya itu sekitar 200 ribuan. Tapi aku karena nggak gitu suka lihat monyet-monyet gitu ya, karena aku takut banget sama monyet. Jadi kita mutusin buat jalan-jalan di area depan Pineng Hill-nya aja, karena memang suasananya aja itu udah enak banget sih menurut aku. Nah di sini juga kita disediakan untuk melihat jarak jauh gitu loh, ya kan, sama kayak di Hong Kong kan waktu itu. Dan kita cukup bayar 1 ringgit Malaysia aja kita bisa ngelihat. Cuma lagi-lagi memang pemandangannya itu banyak kabut, jadi nggak terlalu kelihatan jelas banget good friends. Cuma untuk pengalaman ya worth it lah ya, 1 ringgit gitu kan. Lanjut di sini kita jalan-jalan. Setelah melihat area sekeliling Penang Hill dari atas ketinggian, nah di sini kita tertarik menggunakan jasa karikatur, karena pikir aku kan kalau misalnya di reels gitu ya, di reels Instagram karikatur tuh ya mukanya tuh unik-unik gitu, yang dibuat jelek gitu kan. Tapi ternyata di sini karikaturnya standar aja sih, nggak dibuat yang melebih-lebihkan jelek gitu. Nah ini kita nanti disuruh duduk, terus kita dilukis satu orang. Dan untuk satu orangnya itu harganya itu sekitar 10 ringgit. Jadi kalau misalnya untuk 2 orang itu 20 ringgit Malaysia. Ini dia hasilnya, Daniel dan Della Februari 11, 2025. Jadi kalau misal good friends kesini ya nggak apa-apa sih, buat kenangan aja kalau misal kita pernah ke Pineng, terus bisa dibingkai juga gitu. Dan untuk daerah toiletnya di sini juga lumayan cukup banyak ya good friends. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya good friends lagi jalan-jalan mau kebelet buang air kecil atau buang air besar. Nah di sini juga kita ngelewatin balai polisi, ya kan, di atasnya juga ada balai polisinya nih good friends. Nah terus di sini tuh ada pemberhentian bajikar gitu loh good friends, tapi kita harus sewa 1 bajikar. Nggak jauh dari area penyewaan bajikar. Nah kalau misalnya good friends naik, itu ada tempat ibadah untuk orang Hindu, kuil gitu ya. Nah terus juga ada musolanya good friends. Cuma memang agak lumayan cukup PR nih tangga-tangganya ya good friends. Dan di sini juga dijual souvenir. Terus ada playground juga kalau misalnya anak-anak good friends mau main. Dan sebelah paling pojoknya itu adalah kuil, karena kan kebetulan lagi hari raya umat India. Jadi di sini lumayan cukup banyak yang lagi sembahyang nih good friends.
Dan bangunannya tuh bagus banget ya, eye-catching gitu loh. Aku suka banget sih untuk bangunannya, kayak kita berasa bener-bener lagi di negara India banget. Nah ini suami aku coba masuk dan harus lepas sendal. Nah pas untuk suasana di dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada umumnya orang-orang Hindia sedang sembayang gitu good friends. Nah ini kita masuk ke atas lagi, jalan ke tangga atas, dan di sini ada jual-jualan snack. Untuk nuggetnya sih masih enakan nugget Indonesia sih menurut aku, karena itu cukup tipis dagingnya dan kering banget. Nah ini juga ada jual kayak mie, snack gitu ya. Dan di samping toko ini tuh ada musolanya. Nah di sini ada musolanya nih good friends. Jadi kalau misalnya good friends kesini tenang, ada musola. Nah ini kita sambil duduk santai, kita nikmatin suasana, makan dulu gitu ya, nyemil-nyemil, pengen tahu rasanya. Terus lanjut kita menelusuri arah bawah deket terowongan yang jual kayak peluit burung gitu loh good friends. Nah ternyata di sini tuh area food court. Jadi food courtnya itu ada 2 lantai. Lantai yang pertama itu area makanan, dan yang kedua ini aneka minuman. Jadi kurang lebih tuh sejenis semua. Jadi selama kita mengitari toko ya, jadi kurang lebih tuh kayak es krim serut kayak gini nih good friends. Jadi terserah good friends mau pilih yang mana, yang kalau misal dilihat gambarnya menarik, ya udah nanti langsung pesen aja di sana. Dan sistemnya juga self service ya, jadi kita langsung ambil sendiri kalau misalnya udah siap. Dan ini aku random aja sih pilih salah satu toko karena aku tertarik banyak banget sama mangganya. Aku kan suka banget sama mangga, jadi aku pilih es serut mangga kayak gini. Dan sebenarnya tuh aku pikir mangganya itu kan asem ya. Ternyata pas dimakan tuh manis loh good friends, bener-bener manis banget. Dan untuk porsinya tuh gede, kurang lebih bisa untuk 3 orang. Dan lanjut kita langsung naik ke atas. Di sini ada tempat makan beratnya, jadi kita pesen nasi goreng. Nasi gorengnya ini dia nggak pakai kecap ya, nasi goreng kampung. Jadi ada ikan teri, ada telur. Dan pas selesai makan kita juga nggak lupa beli siul-siulan gini, lucu banget good friends buat dibawa pulang. Kalau good friends Southwark nih orang-orang ngumpul ngapain? Nah ini pada ngeliatin monyet yang turun good friends. Karena kan di Penang Hill ini mereka ada bagian khusus habitat ya. Kalau masuk tuh sekitar 200 ribuan. Nah itu biasanya banyak habitat monyet-monyet. Nah kebetulan monyet itu lagi turun ke area situ. Jadi banyak orang yang foto atau video. Nah ini kita pas perjalanan pulang, lumayan cukup antri banget kalau pas pulang ya. Cuma ya lumayan cepet juga antriannya karena memang kereta ini tuh banyak space, jadi muat banyak orang good friends. Dan ini tuh suasananya benar-benar mengingatkan aku yaitu kayak di Peak Tram Hong Kong. Bagus ya. Dan emang jalannya tuh cukup terjal banget, walaupun di video nggak kelihatan terjal ya. Dan pas kita turun dari kereta, jangan lupa siapin tiket. Karena tiket itu akan dicek lagi good friends untuk kita proses keluar. Jadi jangan sampai hilang ya. Dan di sini tuh banyak transport, salah satunya Grab, terus juga ada bus. Nah kita mutusin balik lagi tuh naik bus lagi nih good friends. Jadi ada jamnya, kalau nggak salah itu kita balik jam 2-an ya. Kita mesti nunggu setengah jam dulu karena supirnya mau istirahat. Dan setengah jam berlalu ya udah kita naik gitu kan karena pintunya udah dibuka. Untuk harga transportnya sama, 4 ringgit untuk 2 orang. Dan pas kita pulang dari Penang Hill, nah itu kita tujuan utamanya mau ke supermarket Maidin, pengen cari hunting oleh-oleh gitu ya. Jadi kita berdasarkan Google Map nih good friends. Jadi cara kita tuh ngeliat kayak gini. Nanti kita klik tujuan kita kemana, terus kita klik bisnya. Nah itu nanti keluar bis stasiun yang terdekat untuk tujuan kita kemana. Nanti kita langsung berhenti aja di sana.
Nah pas kita udah berhenti di stasiun terdekat dekat Maidin, nah ini kita kurang lebih sekitar 300 meter harus jalan lagi, jadi nggak terlalu jauh sih. Dan suasana di Jalan Penang Hill tuh memang agak sepi sih, nggak terlalu banyak motor dan mobil juga. Dan ini kita udah sampai. Katanya sih orang-orang kalau misalnya kita mau ke supermarket yang murah itu di Maidin. Tapi menurutku untuk harganya sih sama aja ya. Karena kan aku udah keliling ke beberapa supermarket tuh yang ada di KL. Kayak 7-Eleven, Maidin, terus apalagi Gama gitu kan. Harganya sih kurang lebih sama ya gitu. Nah jadi cari aja yang lagi diskonan dan yang sesuai dengan kebutuhan Good Friends. Untuk suasana supermarket Maidin, aku pikir tuh sama kayak di Hong Kong yang oleh-oleh, pusat oleh-oleh tuh yang berbagai negara. Tapi ternyata kurang lebih Maidin itu bukan sama yang kayak di Hong Kong, tapi melainkan sama yang kayak di supermarket kita seperti Superindo dan lain-lain gitu Good Friends. Jadi suasananya sama. Nah ini kita mau pulang, ternyata arahnya tuh lumayan cukup deket ya dengan hotel kita. Jadi kita jalan kaki aja. Ini banyak burung-burung gini nih, aku suka banget. Jadi aku suruh suami aku tuh kayak lari supaya dia terbang, tapi pada nggak lari, mungkin udah terbiasa kali ya. Nah ini lanjut kita mau jalan. Dan selama di Penang sih mungkin enjoy aja ya aku, karena memang suasananya tuh walaupun panas tapi sepi gitu, nggak crowded. Jadi aku suka. Dan pas kita lagi jalan, ada toko Berils ternyata. Jadi kita langsung masuk aja, pengen ngecek harga juga gitu kan. Dan ternyata sama aja harganya. Jadi ya kita nggak beli, kita cuma lihat-lihat aja. Dan pas malamnya, ini malam Cap Gomeh ya kebetulan. Jadi lagi banyak show nih. Dan di sini aku pesen claypot. Dan untuk rasa claypotnya sih nasinya lumayan cenderung agak sedikit tawar gitu, walaupun coklat kelihatannya manis tapi enggak terlalu yang manis atau asin gurih. Dan di sini juga kita pesen oysternya lumayan cukup enak kok, terus pakai daun ketumbarnya dan sausnya. Nah ini kita malam-malam juga jalan ke The George. The George itu kayak ikonik di Penang. Untuk hotel itu bagus dan mewah banget gitu Good Friends. Nah ini kalau misal Good Friends mau jalan kaki, jangan lupa pencet ini ya, karena biasanya tuh lebih cepet nanti. Mereka langsung lampu merah untuk pengendara. Nanti yang untuk jalan kaki kita bisa jalan kaki langsung. Dan untuk hari keempat, ini kita balik lagi ke island karena kita harus beli obat yang memang gak ada di Indo gitu. Dan hari terakhir kita di sini pas selesai check out, langsung menuju ke mallnya nih Good Friends. Ini mall apa ya? Pokoknya yang di dekat laut gitu. Terus tujuan utama kita tuh sebenarnya pengen makan di Oriental Coffee lagi. Jadi kita pesen di Oriental Coffee lagi. Nah ini mallnya juga baru buka ya, jadi lumayan sepi. Dan ternyata di sini tuh antriannya nggak cukup panjang, mungkin karena masih pagi kali ya. Coba kalau misal siang aku kurang paham sih. Sama sih konsepnya, mereka ada toko oleh-oleh juga, terus ada yang untuk makan dine-in ataupun take away. Di sini aku pesen 6 pieces egg tart gratis 1 untuk dibawa pulang, terus juga char kway teow. Di sini isiannya ada udangnya gede, terus ada bakso ikannya juga, dan porsiannya lumayan cukup besar juga nih Good Friends. Dan ini juga ada roti mayo. Jadi roti mayo itu yang sering kita buat juga. Jadi misalnya kayak roti, terus kita buat telur rebus dicampur mayo, di-torch gitu dikit Good Friends. Kurang lebih rasanya seperti itu. Jadi ada manis asin gurihnya juga. Selesai makan, kita langsung menuju airport dan kita di sini pesannya Grab karena memang selama di Penang untuk Maxim itu susah banget, nggak mungkin dapat kayaknya. Jadi kita pesan Grab. Dan di sini kita self check in ya. Jadi langsung ke counter self check in ini nih. Terus kita masukin barcode-nya, nanti mereka akan keluar tuh
tiketnya, terus juga untuk take covernya. Jadi good friends, ikutin aja petunjuknya karena lumayan mudah dan di situ ada pilihan berbagai bahasa, salah satunya Melayu, Indonesia, Inggris. Oke, sekian dulu jalan-jalan kita di Penang Hills. Semoga informasi ini membantu good friends yang pengen berobat gitu kan, atau pengen cari pengalaman baru selain di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini bisa jadi salah satu referensinya nih good friends. Dan terima kasih good friends yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!